Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Siregar dengan NPM 2206110200025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi dan wacana intelektual Islam dalam memenuhi tugas sejarah Indonesia masa Islam. Baik, tidak lama-lama, berikut penjelasannya. Tradisi dan wacana intelektual Islam yang diwujudkan dalam bentuk karya keislaman baru secara tegas menemukan bentuknya pada awal abad 17. Sejauh menyangkut tradisi dan wacana intelektual Islam Nusantara, isu penting yang berkembang sejak awal proses Islamisasi adalah Sufisme. Di setiap wilayah tempat Islam berkembang, baik pada level kerajaan maupun masyarakat, Sufisme senantiasa gambaran Islam yang muncul. Pembentukan tradisi dan wacana intelektual Islam tidak dapat dipisahkan dari proses Islamisasi yang mulai terjadi pada sekitar abad 7. Selanjutnya ada Sufisme. Di setiap wilayah tempat Islam berkembang, baik pada level kesultanan maupun masyarakat, Sufisme senantiasa mewarnai secara keseluruhan gambar Islam yang muncul dengan mempertimbangkan teori Islamisasi. A.H. Jones pada tahun 1961, seorang ahli Islam di Asia Tenggara. Tidak terlalu mengherankan bahwa khususnya sejak abad 13, para guru Sufia yang paling banyak memengaruhi jalannya Islamisasi di Nusantara. John menegaskan bahwa Islam tidak dapat dan tidak akan pernah dapat menancapkan akarnya secara kuat di kalangan penduduk Nusantara, bahkan mungkin juga tidak dapat mengislamkan para penguasa jika tidak masif oleh para sufi. Kenyataannya, Islam yang bercorak Sufisme sangat dominan dalam mewarnai wacana intelektual keagamaan di Nusantara. Kendati pun dengan karakteristik kecenderungan dan penekanan yang relatif berbeda pada setiap periodenya. Selanjutnya, Neo-Sufisme, arus utama wacana intelektual Islam. Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama pada tahun 1994 menegaskan bahwa sepanjang menyangkut perkembangan Islam, khususnya Makkah dan Madinah, menyaksikan perkembangannya pemikiran Islam aliran Neo-Sufisme sebagai wilayah yang terlibat dalam proses transmisi keilmuan Islam dari Timur Tengah. Nusantara juga memperlihatkan kecenderungan Islamnya yang Neo-Sufisme. Salah seorang ulama memperkenalkan pemikiran Neo-Sufisme kepada para ulama Nusantara adalah Ibrahim Al-Qur'ani pada tahun 1614 sampai 1690. Seorang ulama Kurdi terkemuka di Haramain. Ia adalah guru dari kebanyakan ulama Nusantara yang belajar di Mekah dan di Madinah. Di antara ulama Nusantara yang pernah berguru kepadanya adalah Abdul Rauf As-Singkili dan Yusuf Al-Makassari. Aspek paling menonjol dari pemikiran Neo-Sufisme adalah adanya saling berdekatan atau rapprochement antara para ulama yang lebih berorientasi syariat atau ahli syariah, khususnya mereka yang kerap kali disebut para ahli fikih, dan para ulama yang lebih menekankan praktik-praktik Sufisme yang heterodoks atau ahli al-hakikah. Para ulama Nusantara yang belajar di Timur Tengah membuat satu jaringan ulama Nusantara Melayu dengan Timur Tengah yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya proses transmisi keilmuan Islam ke Nusantara Melayu. Selanjutnya, perdamaian doktrin tasawuf di Aceh. Seiring dengan awal Islamisasi yang terjadi di Nusantara, Aceh adalah wilayah pertama yang menjadi pusat perkembangan tradisi intelektual Islam. Di Aceh pula wacana intelektual Islam di Nusantara mulai menemukan bentuknya dengan munculnya ulama yang produktif menghasilkan karya-karya mereka seperti Hamzah Al-Fansyuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ararini, dan Abdul Rauf As-Singkili. Di sini kita akan menjelaskan tentang Hamzah Al-Fansyuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Hamzah Al-Fansyuri dan Syamsuddin As-Sumatrani adalah dua ulama Aceh yang mencoba merumuskan Sufisme untuk konteks dunia Nusantara Melayu. Meskipun tetap mengikuti kecenderungan pemikiran Sufisme yang berkembang di dunia Muslim, Hamzah Al-Fansyuri memiliki corak pandangan Sufisme yang termasuk dalam aliran Wahdah Al-Wujud. Sufisme ini sangat menekankan kesatuan manusia dengan Tuhan sebagai stasiun terakhir dalam proses latihan spiritual. Islam mengajarkan ajaran Sufi Wahdah Al-Wujud kepada pengikutnya.
Selanjutnya ada Nuruddin Araniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Adarusi Melayu Arab. Ibunya berdarah Melayu dan ayah berasal dari keluarga imigran Hadrami yang pindah ke wilayah Asia Selatan dan Tenggara, seperti halnya orang-orang Arabia Selatan lainnya pada masa Islamisasi di Nusantara. Kedatangan Araniri pertama kali ke Nusantara Melayu diperkirakan sekitar 1621. Nuruddin Araniri sangat berjasa dalam menyebarluaskan bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Karyanya yang ditulis dalam bahasa Melayu membuat bahasa kini semakin populer dan menjadi bahasa Islam kedua setelah bahasa Arab. Karya-karya Araniri yang berkenaan dengan masalah teologi dan tasawuf bersifat polemis untuk menentang paham keagamaan wujudiyah. Ia dikenal sebagai seorang yang berhaluan keras dan radikal dalam mempertahankan pandangan agamanya. Araniri sebagai seorang penganut aliran Neo-Sufisme dalam surat Al-Mustaqim sangat menekankan pentingnya syariat dalam praktik beragama. Di sini syariat menduduki posisi sangat mendasar. Buatan As-Salatin adalah karya terbesar Araniri yang pernah ditulis di bidang sejarah. Karya ini terdiri dari 7 buku, menunjukkan bahwa Araniri sangat berperan membuat satu rekonstruksi sejarah dalam perkembangan intelektual Islam di Nusantara. Selanjutnya Abdul Rauf As-Singkili. Upaya Araniri memperkenalkan gagasan Neo-Sufisme Islam di dunia Nusantara Melayu selanjutnya diteruskan oleh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal juga Abdul Rauf As-Singkil. Nama lengkapnya adalah Abdul Rauf bin Ali Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Ia adalah seorang Melayu dari Fansur, Singkil atau Singkel di wilayah pantai barat Laut Aceh. Mengenai latar belakang pendidikannya, tampaknya As-Singkili kecil telah belajar agama di tanah kelahirannya, baik dari ayahnya sendiri maupun dari para ulama setempat lainnya. Hingga pada sekitar tahun 1642, ia mengembara untuk menambah pengetahuan agama ke tanah Arab. Setelah cukup lama berada di tanah Arab, Abdul Rauf diminta oleh gurunya Ibrahim Al-Qur'an untuk kembali ke Aceh guna menyiarkan dakwah di sana. Ia termasuk ulama yang memperkenalkan gagasan Nusantara Melayu. As-Singkili adalah ulama yang mumpuni dalam ilmu batin, yakni tasawuf dan ilmu lahir seperti tafsir, fikih, dan dua bidang ilmu tersebut sangat mempengaruhi sikap keilmuan As-Singkili yang sangat menekankan perpaduan antara syariat dan tasawuf. As-Singkili adalah orang Nusantara Melayu yang menulis tafsir terjemahan Al-Mustafid atau tafsir penafsir yang bermanfaat, sebuah tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Karya ini beredar luas di wilayah Nusantara Melayu, bahkan di tahun-tahun belakangan ini. Apabila diletakkan dalam perkembangan tradisi intelektual Islam di dunia Nusantara Melayu, lebih tepatnya kontroversi Araniri dan para pengikut aliran Wujudiyah di Aceh. Pemikiran As-Singkili tampak berada dalam alur pemikiran yang ditengahkan Araniri, yakni Neo-Sufisme. Kendati pun ia tidak sekeras Araniri dalam menyerang mereka yang beraliran Sufisme Wahdah Al-Wujud, sebagaimana tertuang dalam karyanya Kifayah Al-Muhtajin, bila ia masyarakat Al-Muwahhidin Al-Qawliin bin Wahdah Al-Wujud. As-Singkili dengan jelas mempertahankan pendapat ulama sebelumnya Araniri. Selanjutnya Muhammad Yusuf Al-Makassari Mutiara dari Timur. Menyusul dua ulama terkemuka yang telah dibahas, sejarah Melayu Nusantara di penghujung abad 17 juga menyaksikan munculnya seorang ulama terkemuka lain yang beraliran Neo-Sufisme. Ia adalah Al-Kamasari. Nama lengkapnya Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Manasin At-Taz Al-Khalawati Al-Makassari. Ia lahir di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Al-Makassari tumbuh di lingkungan keluarga yang sudah memeluk Islam secara utuh. Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama terkemuka yang beraliran Neo-Sufisme. Al-Makassari memulai karir intelektualnya sebagai seorang ulama beraliran Neo-Sufisme di Kesultanan Banten. Hal penting yang perlu ditekankan di sini bahwa Al-Makassari seperti halnya Araniri dan As-Singkili merupakan salah seorang eksponen utama dari jaringan intelektual Nusantara Melayu. Timur Tengah intelektual Al-Makassari, corak Neo-Sufisme ini tampak sedemikian kuat, mewarnai kuat karya-karya dan kecanggihan sosial politik yang dijalankannya. Tradisi intelektual Islam di Palembang.
Palembang merupakan salah satu pusat berkembangnya tradisi intelektual keagamaan dan sastra Islam setelah Aceh. Ini dibuktikan dengan dijumpainya berbagai naskah keagamaan yang usul-usulnya menuju ke wilayah Palembang. Dapat dipastikan bahwa bangkitnya Palembang sebagai salah satu pun kebudayaan Islam di dunia melalui ini tidak dapat dari munculnya Kesultanan Palembang pada awal abad 17, yang sejak awal para sultannya telah mulai menunjukkan minat yang khusus pada bidang keagamaan dan senantiasa mendorong tumbuhnya pengetahuan dan keilmuan di bawah patronis mereka. Ada dua faktor utama yang melatar belakangi munculnya Palembang sebagai pusat intelektual Islam. Pertama, situasi sosial politik Kesultanan Palembang sangat kondusif untuk pengembangan iklim keilmuan ketika ulama seperti pernah terjadi di Aceh sering menjadi patron keilmuan para sultan. Kedua, ada kontak intelektual dalam transmisi keilmuan yang terjadi antara para ulama Nusantara Melayu yang kemudian dikenal sebagai ulama Jawa, termasuk para ulama Palembang dan para ulama di pusat dunia Islam, khususnya Makkah dan Madinah atau Haramain. Selanjutnya, Neo-Sufisme dan penguatan kecenderungan Ghazalian. Salah hal yang penting yang harus digarisbawahi, kecenderungan karya Al-Palimbani memperlihatkan pengaruh tasawuf seninya Al-Ghazali. Sepanjang menyangkut dunia Melayu pada abad 17, Al-Palimbani merupakan ulama paling bertanggung jawab terhadap penyebaran pemikiran Neo-Sufisme di Nusantara. Karya ulama Al-Palimbani yang beredar luas di Nusantara adalah dua kitab yang erat dihubungkan dengan tulisan Al-Ghazali, yakni Hidayah As-Salikin fi Suluk Maslak Al-Mutaqin dan Sair As-Salikin ila Ibadah Rob Alamin. Kedua karya ini ditulis dengan bahasa Melayu dan telah dicetak berulang kali berbagai negara seperti Mekah, Kairo, Singapura, Bombay, dan Nusantara Melayu. Tradisi intelektual Islam Patani Melayu berpergaulan Islam dan identitas budaya. Secara historis, wilayah Patani sejak awal telah memiliki keterkaitan dengan dunia Melayu, baik dalam bidang sosial, politik, perdagangan maupun keseserasaan dan budaya. Patani secara geografis terletak di pesisir timur wilayah Thailand Selatan. Patani pernah menjadi salah satu pusat Kesultanan Melayu, dan hingga kini sisa-sisa kejayaannya tersebut masih tampak, terutama karena komunitas Muslim Melayu di Patani masih menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan bahasa Melayu ini tampaknya bukan karena mereka tidak menguasai bahasa Thai, tetapi lebih merupakan upaya perumusan identitas etnis dan agama. Selanjutnya, pondok dan kitab Jawi, basis intelektual Islam Patani Melayu. Salah satu aktivitas penting di wilayah Patani Melayu yang berkaitan dengan tradisi intelektual Islam adalah munculnya tradisi penulisan, penyalinan, dan penerjemahan kitab keagamaan dalam bahasa Melayu atau yang sering disebut sebagai kitab Jawi oleh sejumlah ulama terkemuka Patani. Di wilayah ini munculnya tradisi penulisan kitab Jawi tersebut tampaknya sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pendidikan tradisionalnya yang disebut pondok. Masa keemasan tradisi penulisan kitab Jawi di wilayah Patani Melayu yang paling signifikan tentu saja harus merujuk pada masa ketika para ulama angkatan pertamanya, terutama Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Ahmad Al-Fatani, banyak menulis kitab keagamaan yang kemudian menjadi rujukan penting baik bagi komunitas Muslim di Patani sendiri maupun bagi komunitas Muslim di luar wilayah tersebut. Neo-Sufisme dan awal kebangkitan budaya Jawa. Sebagaimana halnya di dunia Melayu pada abad 17, dunia Jawa juga menyaksikan perkembangan Neo-Sufisme. Namun berbeda dengan dunia Melayu, tempat berkembangnya Neo-Sufisme hampir sepenuhnya berada di tangan para ulama yang belajar di Timur Tengah. Di Jawa, perkembangan tersebut berlangsung di lingkungan Keraton Mataram, Jawa. Wacana Neo-Sufisme di Jawa muncul dalam karya sastra Jawa yang ditulis oleh para pujangga keraton, seperti akan dibahas berikut ini. Karya sastra Jawa dari abad ini, tepatnya masa kekuasaan Paku Buwono II di Mataram, menampilkan nuansa keislaman yang sangat kuat. Islam, khususnya gagasan Neo-Sufisme dalam karya sastra Jawa, menempati posisi sangat penting. Islam tampil sebagai basis utama munculnya berkaitan dengan budaya dan politik Jawa.
Sejauh menyangkut perkembangan di abad 17, terdapat setidaknya 3 karya sastra Jawa yang dinilai telah menampilkan kuatnya pengaruh Islam dalam kitab budaya Jawa, seperti Cerita Iskandar, Cerita Yusuf, dan Kitab Usubiyah. Ketiga karya tersebut diidentifikasi sebagai buah karangan atau Lingkang Ayasa, Ratu Pukubuwono, seorang yang memang dikenal memiliki kekuatan spiritual sangat besar di lingkungan keraton Jawa pada saat itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.